Usai mendapat sorotan di media sosial, anggota MPR mendorong agar lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar ulang. Sebelumnya MPR melalui Sekretariat Jenderal MPR telah menyampaikan permintaan maaf. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan angkatan bersenjata Iran siap tempur meski negosiasi dengan Amerika Serikat saat ini masih berlangsung. Ghalibaf menegaskan Iran tidak percaya pada Amerika Serikat. Empat auditor militer dari Auditorat 207 Jakarta yang mendatangi RSCM tak bisa menemui Andri Yunus. Tim Advokasi untuk Demokrasi yang mendampingi mengatakan Andri Yunus menolak untuk dijenguk auditor militer. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sore hari ini bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya Dipo Nurbahagia. Langsung saja kita mulai Kompas Petang saudara, edisi 12 Mei 2026 dengan informasi pertama. Diduga ugal-ugalan saat mengemudi mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, program makan bergizi gratis, menabrak pedagang kaki lima yang sedang berjualan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Guys, ini aja deh, 2 kali. Itu masih bercengap-cengap itu. Benturan akibat tabrakan juga membuat 4 orang menjadi korban. 2 diantaranya luka serius. Saksi mata mengatakan peristiwa kecelakaan bermula saat mobil SWPG melaju dengan kecepatan tinggi. Sopir diduga hilang konsentrasi dan kemudian menabrak pedagang kaki lima hingga hancur. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara 4 korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Kayak kecepatannya tuh di atas 80 ya kayaknya. Di sini ada ruang tahu nih, ruang tahu ditabrak duluan, tapi nggak sempat ngerem juga. Akhirnya ditabrak di bagian tukang chicken itu, satu orang jaga 2 stand tuh. Iya. Ketabrak yang tukang chicken belum sempat nyadarin. Ada yang sempat ngindar juga, yang tukang parkir ngindar, akhirnya ini kena juga. Di bagian belakang situ juga temboknya juga jebol bang. Informasi lain, saudara, teror pembakaran rumah dan warung di kawasan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur akhirnya terungkap. Warga menggeruduk rumah pelaku hingga nyaris diamuk massa sebelum akhirnya ditangkap polisi. Dari rekaman CCTV, tampak pelaku yang membawa sepeda motor berhenti, kemudian membakar terpal yang berada di pinggir jalan. Setelah api menyala, pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. Aksi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran warga karena pembakaran dilakukan pelaku di sejumlah titik. Setelah mengetahui identitas pelaku dari rekaman CCTV, puluhan orang yang geram dengan teror pembakaran di kawasan Pisangan Baru Senin malam menggeruduk rumah pelaku pembakaran. Petugas Polsek Matraman yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku agar tidak diamuk warga. Pelaku diketahui berusia 24 tahun, warga Pisangan Baru yang diketahui meneror kawasan tersebut dengan membakar rumah dan kios sejak beberapa hari terakhir. Belum diketahui motif pembakaran tersebut. Pelaku menjalani pemeriksaan di Polsek Matraman. Jadi awalnya sesuai dengan rentetan yang ada dari kejadian itu kan dari RW 4, kemudian ke RW 5, tiap kejadian ada 6 titik.
masalahnya itu adalah pembakaran, percobaan pembakaran. Nah, karena yang dibakar itu ya nggak banyak lah, kayak pakaian yang lagi dijemur, ada sampah juga gitu. Jadi si pelaku itu selalu antara jam 3 sampai jam 4. Kita ke berita lain, saudara. Lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang digelar di Pontianak menjadi sorotan setelah Dewan Juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Selanjutnya, izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada. Salah satu peserta, siswa dari grup C SMAN 1 Pontianak, menyampaikan protes kepada Dewan Juri setelah ia mendapat nilai -5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik, Siswa adik-adik merasa mohon telah diterima menjawab seperti keputusan jawaban Dewan grup B Juri. dari SMAN 1 Sambas yang membenarkan jawaban tersebut dan memberikan nilai 10. Siswa sempat meminta pendapat lain dari penonton, namun pernyataannya dipatahkan juri. Bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Usai polemik muncul di media sosial, kasus ini mendapat perhatian dari anggota MPR. Anggota MPR RI Rifki Nizami Karsayuda yang berasal dari fraksi Partai Nasdem menelpon langsung Yosefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang menjadi sorotan karena mendapatkan nilai minus meski menjawab dengan benar saat mengikuti lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat. Saat melakukan sambungan video call dengan Yosefa, atas nama anggota MPR DPR RI, Rifki menyampaikan permohonan maafnya. Pada kesempatan ini, Rifki yang merupakan alumni SMAN 1 Pontianak juga menawarkan Yosefa beasiswa S1 ke Tiongkok dan mendapatkan ikatan kerja setelah selesai kuliah di sana. Selamat pagi Yosefa. Mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosefa akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina. Dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosefa kalau sudah lulus dari Cina. Ini abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosefa rembukan dengan orang tua dan guru. Sementara anggota MPR lain yang Bagaimana Dewan Juri? Ketua Komisi 10 DPR fraksi Partai Golkar, Hetifa Syaifudian mendorong agar lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar ulang agar berjalan adil. Hetifa menambahkan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan lomba cerdas cermat dapat berlangsung lebih baik. SMAN 1 Saljau. Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang.
Iya, saya juga pernah ya menjadi juri di giat serupa, memang tidak mudah. Dan tentunya kita berharap bukan hanya juri, dewan juri, tapi juga semua pihak betul-betul mempersiapkan lomba ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa. Dan tentu saja kejadian ini jika terulang lagi, kelalaian serupa terulang lagi, ini akan mempengaruhi reputasi dari MPR RI. Namun saya yakin ke depan akan lebih baik. Dua orang juri dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI mendapat sorotan publik setelah memberikan nilai yang berbeda terhadap jawaban dua peserta yang sama. Dua juri cerdas cermat 4 pilar MPR RI atas nama Indri Wahyuni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Indri merupakan pejabat karir di MPR RI sejak awal tahun 2000-an. Dan juri kedua adalah Dias Tasita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawab Terkait kontroversi cerdas cermat 4 pilar MPR RI di mana juri memberikan nilai yang berbeda terhadap jawaban dua peserta yang sama. Kita bahas bersama Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti dan juga anggota MPR RI Lalu Hadrian Irvani. Selamat sore Pak Lalu dan juga Bu Retno. Saya akan ke Pak Lalu langsung nih. Pak Lalu, sebagai anggota MPR, bagaimana Anda melihat apa yang terjadi saat ini terkait dengan lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat? Pak Lalu. Ya, Pak Lalu, sebagai anggota MPR RI, bagaimana Anda menanggapi soal lomba cerdas cermat ini, baik itu mekanismenya dan juga penilaian jurinya? Ya, pertama tentu karena lomba cerdas cermat ini sudah viral ya. Ya, kami sebenarnya di MPR maupun di DPR sangat menyayangkan sekali. Tujuan diadakannya acara ini adalah tentu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian mensosialisasikan 4 pilar yang merupakan pondasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian apa yang kita lihat bersama bahwa dalam video tersebut juri tidak mendengarkan protes ataupun ketidakpuasan dari salah satu peserta, kemudian tidak ditanggapi, itu mencerminkan tidak demokratisnya acara tersebut. Sehingga kami pertama tentu melihat kejadian ini meminta agar lomba tersebut diulang. Kemudian yang kedua, lomba tersebut harus dijadikan sebagai ajang untuk menanamkan kecintaan terhadap tanah air, menanamkan nilai-nilai paham-paham kebangsaan, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tentunya. Nah, oleh sebab itu perlu kiranya panitia yang terlibat di dalam acara tersebut untuk dilakukan evaluasi dan sebisa mungkin acara-acara semacam ini bisa dilaksanakan secara terbuka, secara transparan dan menjunjung tinggi asas keadilan. Seperti itu sementara Mbak Cynthia. Oke, saya ke Bu Retno. Bu Retno, kalau memang kita lihat di sini salah satu peserta begitu kritis, bahkan ikut ataupun meminta agar penonton yang berada di lokasi mencoba untuk memberikan pendapatnya ulang, tapi ditolak oleh Dewan Juri. Apa yang bisa Anda baca di sini, Bu Retno? Iya, pertama ini ada arogansi ya. Jadi artinya ini kan sebenarnya kayak bola ya. Kalau misalnya ini tepat atau enggak sih gitu kan ada itu ulang ya. Iya. Kan teknologi udah maju gitu. Harusnya kan diulang aja, bener nggak protes itu gitu. Jadi kalau memang kata juri yang kedua bahwa artikulasi, bener nggak keliru, dan kata juri yang pertama bahwa dia tidak menyebut kata DPD, betul atau tidak gitu. Nah memang ketika anak itu mengatakan penonton apakah mendengar seperti yang saya ucapkan gitu ya, penonton itu sebagai saksi, ya mungkin penonton ada juga yang tidak mendengar secara jelas gitu, atau jelas dengar tapi karena itu kan panjang jawabnya gitu ya, sehingga tidak ngeh, itu bisa aja. Tapi kan sebenarnya teknologi dan banyak yang ngerekam, jadi kan harusnya itu bisa diulang gitu ya. Itu untuk ke depan soal polemik. Yang kedua,
ini kan tidak mempertimbangkan faktor psikologi anak ya. Jadi kan kesannya protes gitu ya, kemudian karena merasa benar atau tidak mau mengakui gitu ya, kemudian orang dewasanya justru yang mulai dari 2 juri, MC itu justru seperti memojokkan kan anak ini. Jadi kalau secara psikologi pasti saat itu dia sangat tertekan. Meski begitu kita semua melihat betapa dia berani ya. Artinya dia tidak goyah dan terus mengatakan itu bahkan sampai tidak goyah 3 kali ya. Menurut saya itu keberanian yang luar biasa untuk anak seusia dia dan dalam tekanan di panggung ini. Bagi saya memang patut kita apresiasi ya keberanian-keberanian seperti ini, dan kalau dia mengalami masalah psikologi nih dari dampak ini, tentu dia punya hak ya, harusnya mendapatkan pemulihan. Oke, jika memang cerdas cermat harus diulang, lalu mekanisme seperti apa dan juga perbaikan seperti apa yang baiknya dilakukan agar siswa juga memiliki kepercayaan diri tinggi ketika memberikan jawaban? Kita masih akan bahas selepas jeda, tetap di Kompas Petang. Soal selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan Regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, mohon diterima. Ya, yang masih menjadi sorotan terkait dengan kontroversi cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Saya ke Pak Lalu. Pak Lalu, kalau kita dengarkan kembali apa yang terjadi di Kalimantan Barat ini, setidaknya siswi kritis ini dipatahkan oleh Dewan Juri setidaknya ada 3 kali. Bahkan ketika juri perempuan juga kembali menegaskan bahwa ini adalah hak Dewan Juri untuk memberikan penilaian. Apa yang bisa Anda lihat di sini, karena mengingat cerdas cermat ini juga membawa nama lembaga negara MPR? Ya, Mbak Cynthia, jadi saya sepakat yang disampaikan oleh Bu Retno bahwa di situ kita lihat arogansi dari juri tersebut. Kami memandang bahwa acara ini adalah sebagai bentuk atau sosialisasi penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada siswa-siswi kita hari ini, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya karena ini adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan, maka jalannya acara itu juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam paham kebangsaan yang saya sampaikan tadi. Nah, seharusnya juri ini juga harus memberi contoh. Ya, ini human error atau mekanismenya yang salah, Pak Lalu? Nah, itu dia. Jadi tentu kami mendorong untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini. Tadi Pak Wakil Ketua MPR juga sudah tegas menyampaikan bahwa akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan cerdas cermat ini. Yang jelas kami mengapresiasi yang disampaikan oleh siswi yang memprotes tadi. Itu bentuk keberanian, itu bentuk demokratisasi. Justru dari siswi inilah juri tersebut harus belajar bahwa demokrasi itu harus dijunjung. Nah, itu mencerminkan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang disosialisasikan di acara tersebut sebenarnya siswa-siswi kita itu sudah memahami. Nah, itulah sebabnya mereka mengeluarkan pendapat ketika apa yang disampaikan itu adalah kebenaran, kemudian disanggah oleh Dewan Juri, kemudian di dalam perdebatan tadi di satu pihak Dewan Juri tidak mengalah dan tetap bersikukuh dengan pendapatnya, ya di situ terjadi proses demokrasi itu tadi. Nah, sebenarnya bagus. Tinggal sekarang bagaimana tujuan dari acara ini, yaitu penanaman nilai-nilai kebangsaan di usia sekolah anak-anak kita, siswa-siswi kita yang menjadi peserta, tentu benar-benar harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam paham kami tangkap. kebangsaan. Saya ke Bu Retno. Bu Retno, ini sebenarnya bukan hanya masyarakat tapi juga siswa peserta cerdas cermat yang dipertontonkan atas ketidakadilan. Selain pendapatnya tidak bisa dikatakan dipatahkan ataupun tidak didengar, tapi di satu sisi peristiwa ini terjadi di acara pendidikan.
Apa yang bisa menjadi pembelajaran di sini ketika ketidakadilan itu baru bisa adil saat viral? Iya, yang pertama harusnya ya keadilan tidak harus viral ya, apalagi kan ini mereka ini kan seleksi daerah ya. Jadi ini adalah lomba berjenjang. Jadi mereka punya tuh mulai dari level kecamatan, kota, kemudian sampai provinsi, lalu nanti nasional. Jadi yang juara-juara satu di daerah-daerah ini yang kemudian akan ke Jakarta. Nanti kan akan final menjelang 1 Juni ini kan ya, Hari Kesaktian Pancasila kan sebenarnya itu. Nah, ini bukan lomba yang pertama, ini sebenarnya udah beberapa kali gitu. Nah, barangkali sebelumnya juga ada kasus-kasus yang mungkin tidak persis sama lah ya, tapi ada mungkin melukai rasa keadilan peserta. Tapi kemudian atas nama dewan juri nggak boleh diganggu gugat gitu ya, kadang-kadang itu menjadi sebuah senjata gitu. Padahal kan ini bukan soal gugat, kita manusia bisa salah gitu. Nah, yang kedua ya menurut saya adalah ini kayak tadi ya waktu Pak Lalu bilang bahwa diulang, menurut saya tinggal gini aja, apakah kemenangan dari yang menjadi juara pertama akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat ini, apakah dia itu menang gara-gara tadi kekeliruan dari Dewan Juri. Kalau memang benar itu, kalaupun diulang, sebaiknya tidak semua regu, tetapi hanya 2 antara yang C ini, yang anaknya memprotes ya SMA Negeri 1 Pontianak kan, yang dinyatakan menang atau diuntungkan menang karena kesalahan Dewan Juri. Jadi menurut saya tapi sebelum kita ke sana, Bu Retno, saran Anda sebaiknya mekanisme terkait keberatan dari sistem cerdas cermat ini baiknya seperti apa, Bu Retno? Ya itu harusnya ada dalam tata tertib ya. Jadi sebenarnya di setiap lomba itu selalu ada gitu. Jadi cerdas cermat ini juga termasuk harusnya ketika keberatan apa yang harus dilakukan. Jadi bukan kemudian tidak mau mendengarkan saran dari orang yang dirugikan gitu. Nggak ada salahnya kan membuka, melihat gitu. Jadi mekanisme ini sebenarnya harusnya ada, tapi mungkin tidak diatur secara rinci ya, sehingga selalu pakai atas nama Dewan Juri nggak boleh diganggu gugat. Ini kan lomba terbuka, maksudnya terbuka gini, setiap jawaban bisa kita dengar, benar salahnya bisa kita dengar. Jadi nggak ada istilah diganggu gugat, yang ada adalah juri mau menyimak kembali yang barangkali dia salah. Nah, ini berarti ke depan ini penting juga menguatkan mekanisme dari protes. Yang kedua, jika ada peserta yang dirugikan. Yang kedua, ya harusnya ini ada evaluasi juga dalam pemilihan Dewan Juri, apalagi pada level provinsi kan ini gitu. Itu sih ya. Baik. Terima kasih Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti dan juga anggota MPR RI Pak Lalu Hadrian Irvani. Terima kasih berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Bapak Ibu. Saudara, kita ke informasi lain. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menanggapi permintaan Roy Suryo CS agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjeratnya dihentikan. Budi bertanya balik mengenai alasan mereka meminta penghentian kasus ini. Ia pun meminta agar Roy Suryo CS mempelajari ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang penghentian sebuah kasus, termasuk jika Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ingin mengajukan restoratif justice. Roy Suryo dan Dr. Tifa masih berstatus sebagai tersangka terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya tentang tudingan ijazah palsu. Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, ya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismond seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana. Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan, kembali lagi saya menjawab pertanyaan itu, kembalikan lagi ke orang yang minta untuk itu dihentikan. Sebelumnya, saudara, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, mendesak kepolisian untuk segera menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 terkait kasus fitnah dan pencemaran nama baik mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo.
Roy menilai penanganan hukum terhadap dirinya dan 4 tersangka lainnya terkesan sangat berbelit-belit. Ia menganggap polisi telah melanggar prosedur administratif karena melewati batas waktu pengembalian berkas perkara. Tadinya ada seorang dokter, respon hasil bukan Polda Metro Jaya yang sudah nggak perform, artinya apa, harusnya dikembalikan sebelum itu 14 hari, 14 hari tambah dari tanggal 26 Januari. Itu aja sudah lewatnya udah 2 bulan, dan baru tanggal 17 April itu sudah lewat 2 bulan. Setelah lewat 2 bulan baru dikirimkan kemarin, dan hari ini sampai belum ada. Jutaan dolar cukup kita pakai sebagai baju saja. Jadi kalau ada yang Kubu Roy Suryo mendesak Kejaksaan Tinggi DKI untuk menghentikan kasus fitnah ijazah Jokowi karena rentang waktu pelimpahan perkaranya sudah melebihi 14 hari. Roy Suryo juga minta agar Kejaksaan mengutamakan sidang untuk pembuktian keaslian ijazah Jokowi sebelum memperkarakan persoalan fitnah. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa menyebut berdasarkan KUHP lama maupun baru, batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik ke kejaksaan paling lama 14 hari. Secara formil, kawan-kawan sudah paham bahwa pelimpahan tahap 2 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku tanggal 17 April yang lalu, dan kemudian tanggal 21 April kita tidak tahu, belum tercatat di Kejaksaan Tinggi DKI, itu sudah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur baik KUHP lama maupun KUHP baru. Karena baik KUHP lama maupun KUHP baru mengatakan harus 14 hari. Ini tidak lagi 14 hari tapi 85 hari. Jadi lebih 70 hari. Jadi kami menganggap ya prosesnya itu sudah batal dan seharusnya kasus ini dihentikan. Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Aswan menyebut tidak ada yang salah dengan seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu tidak ada pihak yang ditahan sehingga tidak ada aturan yang dilanggar. Dan juga kita lihat ya bahwasannya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu tentang KUHP itu, di sini kan tidak ada penahanan. Kalau ada penahanan iya, yang 2 kali 30 kan 60 hari itu bisa dihitung gitu loh. Nah ini kan nggak ada penahanan gitu, dan tidak ada yang namanya secara eksplisit itu mengatakan harus dalam 14 hari, tidak ada. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta agar kasusnya bisa segera P21 di Kejaksaan. Jokowi juga pastikan ia akan membawa ijazahnya ke pengadilan bila diminta hakim. Ya, pengen saya seperti itu secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli akan saya tunjukkan. Saat ini berkas perkara laporan tudingan ijazah palsu Jokowi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kejati akan memutuskan lengkap tidaknya perkara Roy Tifa sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan angkatan bersenjata Iran siap tempur meski negosiasi dengan Amerika Serikat saat ini masih berlangsung. Ghalibaf menegaskan Iran tidak percaya pada Amerika Serikat. Pesawat militer Israel melancarkan serangan udara. Rudal yang dilepaskan menghantam kawasan pemukiman di Jarjowa di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat.
Saudara, pesawat militer Israel melancarkan serangan udara. Rudal yang dilepaskan menghantam kawasan pemukiman di Jarjowa di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Serangan udara Israel menghancurkan sebuah rumah di kota Jarjowa. Sebelumnya tentara Israel mengeluarkan peringatan kepada warga Deir Ez-Zahrani, Jarjowa, dan Jezine. Pesan itu berisi tudingan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata oleh Hizbullah. Tentara Israel menetapkan zona dengan garis kuning di selatan Lebanon sebagai langkah untuk mencegah warga kembali ke wilayah yang berada di bawah kendali Israel. Kru ambulans membawa jenazah dan korban terluka ke rumah sakit di Al Jarjow setelah serangan udara Israel menghantam daerah pemukiman di Lebanon Selatan. Akibat serangan dilaporkan menewaskan 3 orang. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa Al Jarjow terkena serangan udara kurang dari 2 jam setelah musuh memperingatkan penduduk untuk mengevakuasi diri. Sementara itu, kelompok Hizbullah juga terus melakukan serangan ke militer Israel, diantaranya serangan drone pada 10 Mei 2026. Drone menyasar tank Merkava Israel di kota Al-Bayat, Lebanon Selatan. Video dirilis media Lebanon Al-Manar, namun tidak dilaporkan ada tidaknya korban dalam serangan ini. Media Lebanon Al-Manar merilis video peluncuran rudal oleh tentara Hizbullah. Rudal yang menargetkan posisi tentara Israel di Lebanon Selatan. Operasi menyasar kumpulan tentara dan kendaraan militer Israel di beberapa titik strategis, termasuk di kota Al-Bayada, Kantara, dan Al-Qiyam. Waktu dan lokasi video tidak dapat diverifikasi secara independen. Hizbullah mengklaim telah menghancurkan platform pertahanan udara Iron Dome yang baru dibangun di dekat lokasi Jal Al-Alam menggunakan drone serang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menegaskan tuntutan Iran untuk mengakhiri perang di Lebanon dan kawasan sekitarnya adalah bentuk tanggung jawab tidak berlebihan dan bukan tindakan tidak beralasan. Selain menyerukan penghentian blokade maritim terhadap kapal-kapal Iran, Teheran mendesak pembebasan aset rakyat Iran yang dibekukan di bank asing akibat tekanan Amerika Serikat. Baghai juga menegaskan usulan Iran mengenai jalur aman di Selat Hormuz merupakan langkah nyata untuk membangun keamanan dan perdamaian menyeluruh di wilayah tersebut. ما هیچ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. من قضاوت رو به شما و مردممون واگذار میکنم که آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای
توقف Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan solusi diplomatik dengan Iran masih sangat mungkin dilakukan. Meskipun ia melontarkan kritik tajam terhadap kredibilitas pemimpin Teheran. Pernyataan ini disampaikan Trump di sela acara kesehatan pada Senin waktu setempat. Trump mengungkapkan rasa frustasinya setelah menjalani 4 hingga 5 kali negosiasi yang selalu berujung pada perubahan sikap sepihak dari pihak Iran. Trump menyebut kepemimpinan Iran saat ini berada di level ketiga yang tidak konsisten dan tidak terhormat. Ketegangan ini memuncak setelah Trump menolak proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik dan menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima. President, do you still believe a diplomatic solution is possible with Iran, or do you only have military options left? No, I think it's very possible. Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind. They're very dishonorable people. The leadership. Don't forget it's the 3rd level. The 1st level is gone. They were unreasonable. The 2nd level was more reasonable. The 3rd level, nobody wants to be president, you know. They say, who wants to be president? There's nobody raises their hand, you know. But they change their mind. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyatakan angkatan bersenjata Iran siap tempur meski negosiasi dengan Amerika Serikat saat ini masih berlangsung. Ghalibaf menegaskan Iran tidak percaya pada Amerika Serikat. Pernyataan dilontarkan Ghalibaf melalui media sosial X usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menerima respons dari proposal kesepakatan damai yang diajukan Amerika sebelumnya. Ghalibaf menuliskan pasukan bersenjata kami siap memberikan respons yang penuh pelajaran terhadap setiap agresi. Strategi yang salah dan keputusan yang salah selalu menghasilkan kesalahan. Seluruh dunia memahami hal ini. Kami siap untuk semua pilihan. Mereka akan terkejut. Di unggahan lain, Ghalibaf menulis tidak ada alternatif lain selain menerima hak Iran sebagaimana diurai dalam 14 poin di proposal. Pendekatan lain akan sepenuhnya tidak meyakinkan. Kegagalan demi kegagalan. Semakin lama mereka menunda, semakin banyak yang harus dibayar oleh wajib pajak Amerika untuk itu. Negosiasi Iran dan Amerika Serikat kembali mandek meski diplomasi masih diutamakan. Namun kedua belah pihak telah mempersiapkan pasukan militer. Lalu apakah Iran dan Amerika Serikat akan menahan diri di tengah permintaan Tiongkok untuk berhenti berperang? Pembahasannya usai jeda, tetaplah di Kompas Petang, saudara. Negosiasi Amerika dan Iran kembali buyar, harapan damai dan terbukanya keran jalur energi dari negara-negara Teluk pun pupus. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membocorkan rencana usai ia menolak syarat yang diajukan Iran. Gencatan senjata pun menjadi fase terlemah sejak perang pecah pada 28 Februari lalu. Trump mengisyaratkan melanjutkan operasi blokade pelabuhan Iran, lantaran Amerika memiliki militer terbesar di dunia. We have the greatest military in the world by far.
And we're stocked up with great ammunition. We have much better stuff than we did 2 months ago when we first did the attack, which knocked them for a loop. But very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next. We're doing the service to the world. Unbelievably weak. I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. Iran menilai sikap Trump sebagai kemunduran dalam upaya untuk menyelesaikan kebuntuan di Teluk Persia yang telah membatasi pengiriman dan membuat harga energi melonjak. Iran juga tak peduli apapun respons Donald Trump atas syarat yang diajukan ke Amerika sebagai negosiasi menuju kesepakatan damai. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره. در یک روند دیپلماتیک طرفهای دخیل در مذاکره و دیپلماسی باید بر اساس منافع ملی خودشون تصمیم بگیرن. جمهوری اسلامی ایران نشون داده که در پیگیری منافع ملی و حقوق حقیقی خودش جدی است، در این حال با حسن نیت و در روندی معقول در روندهای دیپلماتیک شرکت میکنه. Di tengah negosiasi yang belum juga menemukan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, Tiongkok kembali menegaskan posisinya. Tiongkok mendorong tindakan terbaik untuk menghindari dimulainya kembalinya perang. 关于伊朗局势，中方已经多次表明了严正立场。当务之急是全力避免战端重启，而不是借战事恶意关联抹黑他国。 Hingga saat ini, Amerika Serikat masih memberlakukan blokade pelabuhan-pelabuhan Iran dengan mengalihkan sejumlah kapal yang menuju dan dari Iran. Jalur diplomasi masih dilakukan, gencatan senjata masih berlaku, meski Iran dan Amerika juga tetap bersiap untuk tindakan militer. Negosiasi Iran dan Amerika Serikat kembali mandek meski diplomasi masih diutamakan. Namun kedua belah pihak telah mempersiapkan pasukan militer. Lalu apakah Iran dan Amerika Serikat akan menahan diri di tengah permintaan Tiongkok untuk berhenti perang? Kita bahas bersama Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati, pakar strategi PPAU alumni US Air War College, dan pakar intelijen Center for Interdomestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas. Pak Agung, Pak Anton, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Setelah proposal Iran ini ditolak, Iran kembali menekan Amerika Serikat dan mengatakan bahwa militernya siap dalam mode tempur. Apakah pernyataan ini membuka peluang bahwa di Timur Tengah akan kembali perang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran? Mengenai soal perang kembali, itu kemungkinan adalah kemungkinan yang sangat kecil. Karena masalah yang terjadi dengan perang adalah timbulnya justru yang dihindari oleh kedua belah pihak. Ya, jadi Amerika memiliki supremasi konvensional yang mutlak, namun mereka terbukti kesulitan menghadapi taktik perang asimetris Iran dengan drone murah dan rudal jelajah serta rudal pantai yang sekarang membuat kapal-kapal tidak bisa mendekat, serta rudal-rudal lain yang di fasilitas bawah tanah yang sudah terbukti membuat berpikir ulang untuk tidak mudah menyerang. Namun kita tahu bahwa Iran tetap pada pendiriannya menolak pembongkaran fasilitas nuklir di Natanz dan Fordo, yang ini menurut Washington, wah ini nggak bisa untuk perdamaian kalau ini tidak dikerjakan. Kemudian Trump itu mengancam untuk melancarkan gelombang serangan baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Namun sebetulnya militer Amerika sendiri mengakui bahwa sebetulnya masih banyak target militer yang belum bisa dihancurkan, ataupun yang dihancurkan hanya target palsu. Karena dari New York Times juga dapat bocoran dari CIA bahwa sebetulnya 70% daripada rudal Iran itu masih utuh. Ya. Nah, kita lihat sisi lain, perang ini juga melibatkan China dan Rusia yang
tentu tidak akan mendiamkan hal ini. Makanya kita akan melihat kunjungan Trump minggu depan, dia akan melihat bagaimana China dan Rusia, apakah dia bisa melobi, karena kalau dengan bantuan China dan Rusia, maka apapun yang dilakukan oleh Trump, seperti mengulangi lagi serangan jatuhnya lagi sama saja. Kalau kita menggunakan palu untuk memukul persoalan, maka hasilnya ya palu juga. Baik. Tidak ada. Dan Amerika sudah menggunakan blokade sebagai alternatif cara untuk menekan. Jadi saat ini menurut saya kelihatannya belum sampai titik di mana akan terjadi serangan kembali ataupun perang ini. Karena ini masih tit and tat untuk diplomasi dengan koersif militer. Oke, analisa dari Pak Agung bahwa perang itu peluang terjadinya sangat kecil di Timur Tengah, dan kita tahu juga bahwa syarat Iran ini tidak banyak berubah sebenarnya, kemudian tertuang di dalam proposal. Saya ingin ke Pak Anton, apakah kemudian artinya syarat-syarat yang kemudian diberikan oleh Iran ke Amerika Serikat, termasuk juga negosiasi, tujuannya hanya untuk mengulur waktu, untuk menyusun strategi, atau seperti apa Pak Anton? Ya enggak, gini Mas, satu memang kalau kita lihat nih tentang perang antara Iran dan Amerika Serikat ini sebenarnya jadi ada paradoks ya. Tadi disebutkan oleh Trump bahwa Trump itu Amerika Serikat itu memiliki kekuatan militer terbesar di dunia. Tapi kenyataannya kekuatan itu, superioritas itu tidak banyak bisa mengubah kenyataan yang terjadi di meja perundingan. Dan kata lain, dia tidak bisa memaksa Iran untuk bertekuk lutut. Itu kemudian menjadi paradoks. Itu yang satu. Kedua, bahwa namanya juga negosiasi. Walaupun tidak secara langsung, pertukaran ide, pertukaran proposal adalah lumrah. Jadi bagaimana kemudian ada saling berbalas proposal itu kemudian terjadi ya sampai saat ini. Mulai dari 5, 10 dan terakhir sekarang 14 misalnya, sama-sama 14 poin gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga memang menjadi ada beberapa hal yang menjadi kunci ya dalam kenapa kemudian proses pertukaran proposal menjadi pelik. Satu, titik temu yang sulit kemudian dilakukan adalah misalnya soal nuklir. Yang satu ingin menghendaki semuanya diambil, dihentikan dengan durasi tertentu gitu, yang satunya tidak. Belum lagi misalnya soal Selat Hormuz juga berbeda pendapat. Dan ketiga adalah soal reparasi. Reparasi ini tidak ada kejadian misalnya Amerika Serikat membayar reparasi, tapi kan kemudian Iran mengotot untuk meminta reparasi, dan ini yang kemudian jadi pelik perundingannya gitu. Jadi tapi bagi saya menyambung tadi pernyataannya Pak Agung, apakah perang di depan mata? Ya mungkin perangnya tidak lagi kayak dulu, tapi kemudian perang-perang kecil ya, jadi perang terbatas, saling serangnya cuma hanya sebentar-sebentar gitu. Mungkin itu yang kemudian akan terjadi, Mas Dipo. Ya, dan negosiasi ini sebenarnya sudah dilakukan ya, Pak Anton, berulang kali, termasuk juga rentang durasi ini sebenarnya sudah cukup lama. Melihat kerugian yang kemudian dialami oleh dunia, apakah membuka peluang Tiongkok dan juga Rusia untuk kemudian bergerak menjadi mediator untuk kedua negara, atau seperti apa? Tapi memang saya melihatnya bahwa dua negara tadi yang disebutkan, baik Cina maupun Rusia, itu sama-sama menikmati keuntungan sebenarnya. Keuntungan dari perang ini. Kenapa? Karena sebelumnya mereka mendapat tekanan dari Amerika Serikat, tapi kini Amerika Serikat memiliki distraksi sehingga tekanan kepada mereka itu bergeser gitu, jadi berkurang gitu. Jadi Cina dalam hal ini tentu saja mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya kita mau melihat nanti yang pertemuan dua hari lagi nih, tanggal 14-15 misalnya, itu kan kunjungan pertama dalam 9 tahun ya, Presiden Amerika datang. Dan sebenarnya kan perbincangan kan cuma 3T sebenarnya. Ada trade, ada teknologi, dan kemungkinan ada Taiwan gitu. Tapi kemudian mungkin ada Iran yang akan masuk. Kenapa? Karena Iran kemudian diundang sebelum pertemuan. Bisa jadi kemudian yang sebelumnya Cina itu kan berada di belakang, tidak ingin menunjukkan sikap yang proaktif, berbeda dengan Rusia misalnya. Nah, kini dia ingin maju ke depan, terlihat, dan ini saya pikir Cina akan memainkan peranan, menawarkan mau difasilitasi sama saya atau tidak gitu. Karena apa? Karena Cina juga punya hubungan erat dengan Iran. Kenapa? Karena 53% misalnya minyak yang melintas Selat Hormuz untuk ke sana. Kedua, pasar dari minyak Iran itu yang paling besar ada mana? Ada di Cina gitu. Nah itu, Rusia juga demikian. Rusia ikut menikmati, bahkan saling tukar-menukar teknologi, itulah hal yang nyata yang bisa kita lihat. Jadi keduanya ini punya hubungan yang erat. Tapi saya melihatnya adalah bisa jadi kemudian Iran juga memanfaatkan kerjasama yang kuat dan mereka tidak hanya sekedar untuk backup veto, tapi juga untuk dapat mampu memberikan assurance, karena assurance itulah yang kemudian tidak bisa didapatkan dari Pakistan. Kenapa? Pakistan dengan Amerika Serikatnya agak jomplang powernya. Sementara kalau misalnya Amerika Serikat dengan Cina atau Amerika Serikat dengan Rusia itu cenderung setara. Jadi bisa jadi assurance atau jaminan itu bisa diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara pihak ketiga, dalam hal ini adalah Cina atau Rusia. Jadi saya
melihat bahwa bisa jadi dua negara ini itu akan memainkan peranan yang cukup signifikan ataupun juga kita bisa lihat sebagai sebuah game changer. Apakah kemudian nanti misalnya pertemuan tanggal 14-15 itu berhasil mengubah konstelasi perang Iran Amerika Serikat atau tidak, Mas? Oke, saya ingin ke Pak Agung, analisa Anda, Pak Agung, terkait rencana pertemuan antara Donald Trump dan juga Xi Jinping ataupun antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Apakah di momen itu nanti Tiongkok akan mulai menggunakan pengaruhnya terkait dengan apa yang kemudian terjadi di Timur Tengah? Oke, jadi kepentingan Cina dalam konflik Amerika Serikat dan Iran ini didorong oleh kebutuhan mendesak. Akan apa? Keamanan energi dan keinginan untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui inisiatif Belt and Road. Ya, kita tahu bahwa Cina adalah mitra dagang terbesar seperti dikatakan oleh Pak Anton, Iran dan pembeli utama minyak mereka melalui jalur yang sering menghindari sanksi Amerika. Namun sekarang gangguan di Selat Hormuz ini sangat merugikan ekonomi Cina yang sedang berjuang dengan volatilitas ya, harga pasca pandemi kemarin masih ada efeknya sampai sekarang ini. Karena itu Beijing punya inisiatif kuat untuk melihat deeskalasi agar pasokan minyak tetap lancar dan murah ya. Namun sejauh mana Beijing punya insentif untuk menjadi mediator yang tulus itu soal lain ya. Karena Cina menikmati posisi di mana Amerika Serikat saat ini terjebak dalam konflik yang menguras sumber daya di Timur Tengah. Jadi dia menikmati ini sebetulnya. Sehingga tekanan Amerika di Laut Cina Selatan jadi berkurang. Nah, insentif Cina sebagai mediator kemungkinan besar bersifat transaksional ya. Mereka hanya akan benar-benar menekan Iran jika Amerika memberikan konsesi yang setara. Masalah tarif dagang atau isu Taiwan. Karena Beijing ingin terlihat sebagai kekuatan perdamaian yang kontras dengan pendekatan militeristik Washington biar dilihat oleh dunia bahwa Cina beda dengan Washington. Namun di balik layar, mereka lebih senang sebetulnya mengamati situasi dengan kontrak minyak jangka panjang, dengan harga diskon Teheran, dengan imbalan perlindungan diplomatik di PBB yaitu hak veto seperti dengan Rusia. Nah, sebagai kesimpulan, Cina itu ibarat burung bangkai yang terbang di atas zona tempur. Mereka nggak mau ikut perang, tapi ambil sisa-sisanya. Jadi Beijing sedang merusak hegemoni Amerika dengan menawarkan Pax Sinica untuk menggantikan Pax Americana di beberapa bagian dunia. Tidak di dunia barat, tapi di dunia lainnya pilihannya adalah mari ikut Pax Sinica. Jadi imporiumnya Cina melalui perdagangan, bukan bom. Jadi Cina tidak punya insentif untuk menjadi mediator jujur. Mereka mau jadi mediator yang diuntungkan. Inisiatif mereka adalah minyak murah. Semakin Iran ditekan Amerika, semakin murah harga minyak yang dijual ke Cina. Dia akan pura-pura membantu Trump, tapi aslinya mereka sedang memperkuat cengkeraman ekonomi di Teheran. Cina akan menato dari kejauhan, dia cari apa yang menguntungkan bagi dia, dan jadi dia betul-betul jadi perdamaian. Kalau perdamaian itu menguntungkan baru dia. Kalau tidak damai itu lebih untung bagi dia. Itu aja. Oke, saya ingin tanyakan ke Mas Anton, artinya ini cukup menarik ketika Tiongkok sebenarnya meminta agar perang ini dihentikan, tetapi justru analisa Pak Agung dan Pak Anton ini melihat bahwa Tiongkok justru meraih keuntungan juga sebenarnya dari perang ini. Pertanyaan saya, kalau memang kondisi seperti ini, negosiasi akan tarik ulur sampai kapan, Pak Anton? Ya, kalau negosiasi tarik ulur sampai kapan? Sampai kemudian mereka sebenarnya lelahnya seperti apa itu satu gitu, karena kan itu menjadi penting kalau ada kelelahan. Kedua, seberapa besar kemudian tekanan yang datang ke mereka, itu yang kedua. Karena bagi saya kebuntuan perang ini itu menunjukkan ada indikasi dimulainya pergeseran tatanan internasional. Kenapa? Karena kemudian baik Cina maupun Rusia sama-sama memanfaatkan kegagalan Washington untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan gitu. Itu yang bagi saya menjadi penting. Kenapa? Karena kemudian misalnya sekutu-sekutu terdekat mereka, misalnya ada Arab Saudi, Pakistan, udah mulai main dua kaki. Gitu. Ini kan menjadi penting. Anda tahu seperti kita bicara misalnya negara di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi cukup dominan. Tapi bagaimana kemudian ada perpecahan misalnya antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi terkait OPEC misalnya. Lalu juga dengan Pakistan. Ada kabar terakhir bahwa ada pesawat-pesawat tempur milik Iran kemudian menggunakan fasilitas Pakistan misalnya. Itu kan menjadi penting. Bagaimana kemudian sekuat apa kemudian Amerika Serikat bisa memaintain kondisi geopolitik yang favor buat mereka, bukan favor kemudian buat Cina pasca dari konflik ini. Ini yang kemudian bagi saya menjadi krusial.
mau langsung, mau lambat atau tidak, mau cepat atau lambat, kemudian bisa jadi pengaruh Amerika, dominasi Amerika di kawasan ini mulai bergeser cenderung ke arah Cina gitu. Jadi saya kalau misalnya mau sampai kapan ya sekuat apa, dan masalahnya kan Amerika Serikat juga, apalagi Trump ini kan berhitung dengan waktu, bagaimana dia bisa mendapat sebuah kemenangan yang itu bisa terukur, karena ini akan digunakan sebagai bahan kampanye di pemilu setelah nanti di November. Ini yang selalu dikejar oleh Trump, bagaimana kemenangan itu kemudian secara kasat mata itu bisa dilihat, diukur. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan perjanjian damai, yang ini yang coba untuk dikejar dan dikebut oleh Trump. Tapi di sisi lain, Iran itu tahu bahwa waktu itu berpihak sama dia. Saya makin lama mendidik, sebenarnya yang lebih banyak butuh itu Trump, bukan saya sudah lama disanksi dan lain-lain. Ini yang kemudian Iran cukup percaya diri, apalagi ditambah dengan adanya Cina dan adanya Rusia di belakang Iran. Itulah kenapa kemudian Iran berani untuk menggunakan strategi buying time, dan itu juga apply dengan perang asimetris yang berlaku sekarang. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Agung, bahwa sebelumnya Presiden Donald Trump juga menyebut militernya ini bisa dikatakan yang terbaik, dan juga sudah ada sebenarnya sejumlah ultimatum atau mungkin ancaman kepada Iran. Tapi apakah melihat analisa dari Pak Agung dan juga Pak Anton, artinya apa yang kemudian disampaikan oleh Trump ini hanya sekedar ancaman saja, hanya sekedar gertak sambal, atau seperti apa, Pak Agung? Itu hanya another omong kosongnya Trump saja menurut saya. Karena dia gini. Nah, paling begini ya, nanti dari pasca pertemuan Trump dengan Xi Jinping, nanti skenario paling mungkin itu adalah gencatan senjata transaksional jangka pendek daripada deeskalasi permanen, karena yang ngarep betul ini gencatan senjata biar naik itu kan Amerika ya, tapi kan nggak ketemu, akhirnya nanti bukan deeskalasi permanen tapi gencatan transaksional. Cina, skenario pertama itu Cina mungkin setuju untuk menggunakan pengaruhnya membujuk Iran membuka kembali Selat Hormuz dengan imbalan pelonggaran sanksi teknologi perusahaan Cina seperti Huawei, penghapusan sebagian tarif impor, dan sehingga memberikan kemenangan politik cepat bagi Trump, sehingga bisa bilang sebelum pemilu serta stabilitas energi bagi Xi Jinping. Dan tentu Iran juga senang ya dapat banyak insentif dari situ. Nah, yang kedua lebih suram ya. Jadi selanjutnya dikit, pertemuan itu buntu di mana Cina memanfaatkan situasi memperkuat pengaruh geopolitiknya dengan mendukung ekonomi Iran lewat pembayaran non-dolar, mempercepat proses di dolar dan memperlemah instrumen ekonomi Amerika. Cina tidak akan mendorong deeskalasi, melainkan mereka terus berdarah di Timur Tengah bahwa era unipolar sudah berakhir. Akhirnya, keputusan ini akan bergantung pada seberapa besar sakit ekonomi dalam negeri Cina akibat harga minyak tinggi dibandingkan keuntungan strategis melemahkan hegemoni Amerika. Tapi yang paling jelas, Amerika yang akan berdarah-darah, dan Trump kemungkinan akan mengalami masalah besar dengan karir politiknya dan Republik juga yang pendukungnya. Oke, saya ingin ke Pak Anton. Ada pernyataan Pak Agung yang menarik bahwa ancaman ataupun ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut sebagai gertak omong kosong. Anda sepakat dengan pernyataan ini, Pak Anton? Ya, dan itu kan sebenarnya yang berulang kali dilakukan oleh Trump. Kalau misalnya dalam kajian itu dibilanglah diplomasi koersif, dia ingin berdiplomasi tapi kemudian ada nada ancaman gitu, dan itu memang dilakukan. Walaupun juga misalnya kita bisa lihat ada sejumlah laporan, misalnya ada sorti pesawat sudah mulai banyak gitu, termasuk juga misalnya untuk fuel ya, jadi karena bahan bakar gitu. Jadi karena bagaimanapun juga kalau misalnya ini nanti akan melakukan serangan, apalagi misalnya Israel sudah disebutkan sudah mengajukan proposal untuk melakukan serangan kembali dalam 2-3 minggu gitu, panjang 2-3 minggu untuk menyerang Teheran gitu ya, tentu saja bahan bakar menjadi kunci. Jadi ada sejumlah laporan bilang ada sorti pesawat yang udah bolak-balik di kawasan Timur Tengah cukup tinggi. Tapi kan problemnya adalah ketika misalnya untuk melakukan serangan itu kan butuh dukungan dari negara-negara kawasan, termasuk juga penggunaan ruang udara. Misalnya Riyadh dalam hal ini Arab Saudi itu udah memberi sinyal main dua kaki, udah main aman. Dia sempat untuk kemudian melarang, tapi kemudian ada laporan yang kemudian diizinkan, dan artinya apa? Belum ada satu suara nih, gitu ya, negara kawasan untuk kalau misalnya nanti akan ada serangan serangan kembali gitu. Jadi bagi saya memang sejauh ini gitu telah berulang kali memberikan deadline, tapi kemudian deadline-nya tidak dilakukan karena dia jelas berhitung ketika ini akan serangan lagi dilakukan, karena kemudian kalau serangan ini dilakukan tentu saja eskalasinya akan jauh lebih tidak terkendali. Kenapa? Karena minyak ini gitu. Jadi sudah banyak yang menyatakan bahwa ini ketika kita bicara krisis minyak ini udah pada point of no return. Artinya apa? Akan masuk pada fase eskalasi berbahaya. Tapi kalau misalnya Trump gagal misalnya menekan Iran, bisa jadi kemudian Iran akan menjadi kekuatan alternatif baru
gitu ya. Kenapa? Karena dia menunjukkan sudah disanksi lebih lama, Amerika melawannya Amerika yang notabene kekuatan militer terbesar di dunia, tapi tidak membuat dia takluk gitu. Ini kan menjadi apa namanya? Dia akan menjadi sebuah, bisa jadi menjadi poros baru di kawasan Timur Tengah gitu. Jadi kalau misalnya lihat apakah ini ancamannya memang sejauh ini sebagai bluffing, tapi bagi saya itu adalah bentuk ya, memang bentuk model diplomasi yang benar menyertakan ancaman dalam diplomasinya, dan itu memang stylenya Trump bagi saya. Baik, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih Pak Anton Ali Abbas dan juga Pak Agung Sasongko Jati telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, 4 auditor militer dari Auditorat 207 Jakarta yang mendatangi RSCM tak bisa menemui Andri Yunus. Tim Advokasi untuk Demokrasi yang mendampingi mengatakan Andri Yunus menolak untuk dijenguk auditor militer. Nilai tukar rupiah kembali melemah hari ini, 12 Mei 2026. Rupiah akhirnya tembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Saudara, 4 auditor militer dari Auditorat 207 Jakarta mendatangi RSCM Jakarta untuk menemui Andri Yunus. Auditor militer Letkol Muhammad Iswadi bilang Andri Yunus baru menjalani operasi dan belum dapat dijenguk. Anggota auditor militer bilang pihaknya perlu melihat langsung kondisi Andri Yunus sebelum menyusun tuntutan dalam kasus penyiraman air keras. Rekan-rekan mahasiswa tahu, rekan-rekan media tahu sendiri bahwa perkaranya juga sudah berjalan. Dari sisi kemanusiaan, kami sebagai manusia biasa ingin menyampaikan rasa empati dan simpati juga kepada saudara Andri Yunus terkait perbuatan para terdakwa. Namun, para rekan media tahu bahwa saudara Andri Yunus baru selesai melaksanakan operasi. Kami, tim auditor militer, dapat menerapkan pasal apa yang patut kami tuntut kepada para terdakwa. Seandainya kami bisa melihat situasi saudara Andri Yunus dan keterangan dari dokter. Sementara itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan menjenguk aktivis Kontras Andri Yunus yang saat ini tengah menjalani perawatan medis di RSCM. Novel tekankan pentingnya perlindungan kepada hak Andri Yunus sebagai korban penyiraman air keras, di antaranya hak terhadap pemulihan. Novel yang juga menjadi korban penyiraman air keras meminta Andri tidak diganggu untuk hal-hal yang dapat menghambat proses pemulihannya. Saya berharap Andri Yunus betul-betul bisa mendapatkan proses pemulihan yang terbaik, bisa lekas sembuh, dan tentunya sembuhnya pun tidak mungkin sembuh seperti sedia kala, walaupun semoga saya berharap bisa semaksimal mungkin proses penyembuhannya. Dan jangan sampai ada langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang justru membuat Andri Yunus semakin disudutkan ataupun tertekan dengan hal-hal yang tidak berpihak kepada korban. Saudara, sebuah sepeda motor tergantung di tiang lampu lalu lintas akibat kecelakaan yang terjadi di perbatasan Surrey dan Delta, British Columbia, Kanada. Informasinya kami hadirkan selepas jeda. Saudara, sebuah sepeda motor tergantung di tiang lampu lalu lintas akibat kecelakaan yang terjadi di perbatasan Surrey dan Delta, British Columbia, Kanada. Kejadian ini bermula ketika sebuah sepeda motor bertabrakan dengan bagian depan mobil sedan di persimpangan Scott Road pada hari Sabtu waktu setempat. Benturan keras menyebabkan sepeda motor terpental tinggi ke udara dan tersangkut pada tiang lampu lalu lintas di atas jalan. Pengendara motor dilarikan ke rumah sakit dengan luka serius, sementara pengendara mobil dalam keadaan selamat.
Saudara, nilai tukar rupiah kembali melemah hari ini 12 Mei 2026, rupiah tembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ekonom bilang pelemahan rupiah tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perang di Iran. Rupiah melemah seiring pertanyaan investor atas kemampuan fiskal atau APBN dalam menahan gejolak harga minyak dunia. Ekonom bilang selama ini pola yang terjadi adalah rupiah selalu melemah saat pemerintah memilih keputusan menahan harga BBM, tidak mengikuti mekanisme pasar dunia. Rupiah juga tertekan menjelang pengumuman MSCI atas catatan transparansi di pasar saham Indonesia. Ekonom melihat belum ada arahan yang jelas untuk membuat rupiah menguat. Soal signaling kepada pasar keuangan. Pasar keuangan, kenapa depresiasi rupiahnya drastis, flow-nya belum balik? Karena merasa pasar keuangan sampai hari ini tidak diperhatikan. Itu kan merasa bahwa kita mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan ekonomi dalam negeri dengan yang memberikan konsekuensi terhadap keseimbangan keuangan eksternal. Ini yang lagi kita lihat sekarang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mulai membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Purbaya menegaskan upayanya adalah membantu stabilitas kurs dengan memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga melalui dana stabilitas obligasi. Purbaya masih menaruh kepercayaan penuh terhadap BI dalam menjaga stabilitas kurs. Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan, tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Pak Purbaya, besok mulai jalan. Kompas Petang masih akan kembali hadir, usai jeda tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Satu jemaah haji asal Kabupaten 4 Lawang dikabarkan meninggal dunia saat menuju asrama haji Palembang. Sebelumnya almarhumah tergabung dalam kloter 12 yang sudah diberangkatkan pada Sabtu lalu. Kabar duka datang dari embarkasi Palembang. Seorang jemaah haji asal Kabupaten 4 Lawang meninggal dunia saat perjalanan menuju asrama haji Palembang. Ketua PPIH embarkasi Palembang membenarkan kabar duka ini saat ditemui usai menerima kedatangan kloter 14 pada Senin siang. Almarhumah yang berangkat berdua dengan sang suami diketahui dalam kondisi yang tidak sehat dan meninggal dunia sebelum masuk ke asrama haji. Almarhumah tergabung dalam kloter 12 yang sudah diberangkatkan pada Sabtu lalu. Kompas Petang kami akhiri, saudara. Saya Dipo Nurbahagia. Dan saya Cynthia Rompas. Sesaat lagi Sapa Indonesia Malam akan hadir menemani Anda bersama Tifal Solesa dan Friska Clarissa. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh